Hai teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di WN Channel bersama saya Wahyu Budianto. Kali ini saya ingin mereview tentang aplikasi SIWM, yaitu Sistem Informasi Wali Murid. Seperti nama aplikasinya, di sini aplikasi ini lebih terkhususkan di dunia pendidikan. Seperti apa aplikasinya? Mari langsung kita cek. Nah, pada awal tampilan di sini terdapat form login untuk operator. Oh ya, jadi di aplikasi SIWM ini ada empat akses atau 4 form login. Yang pertama adalah operator, terus yang kedua adalah wali kelas, terus yang ketiga adalah guru, dan yang keempat adalah wali murid. Nah, setiap 4 akses login ini fungsinya untuk apa? Nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akses login untuk operator. Di sini untuk username-nya, di sini kita memasukkan NPSN dari sekolahan tersebut. Nah, setelah kita login, kita masuk di bagian beranda. Di sini ada GTK, wali kelas, dan mapel. Untuk yang GTK di sini untuk menambahkan data guru, kemudian wali kelas untuk menambahkan wali kelas atau guru kelas, kemudian yang mapel ini untuk menambahkan nama mata pelajaran. Sebelum kita masuk ke GTK atau untuk penambahan untuk input data guru, ini kita diharuskan untuk masuk ke mapel terlebih dahulu. Karena apa? Karena di dalam GTK ini memerlukan data mapel. Nah, jadi kita masuk ke mapel dulu. Di sini saya sudah menginputkan 4 jenis mapel, yaitu bahasa Inggris, PAI, PJOK, dan tematik untuk di SD Negeri Centini. Mapel untuk yang form mapel ini di sini bukan hanya tentang mata pelajaran saja, tapi bisa juga berupa ekstra seperti les atau mungkin kepramukaan dan lain-lain. Kemudian setelah kalau kita sudah mengisi di sini, kita tinggal lari ke GTK, data GTK. Di sini saya sudah memasukkan data guru SD Centini. Nah, untuk memasukkan data di sini, untuk username dan password ini tidak bisa dirubah. Ini adalah username dan password secara default. Apabila ingin dirubah, maka si operator ini harus melalui opsi edit yang ada di samping kanan dari nama guru tersebut. Kemudian ini yang nama mapel. Apabila kita contoh, kita buat nama saya sendiri, Wahyu Budianto. Nah, untuk mapel di sini ini data ini tidak akan ada apabila kita belum mengisi data yang ada di form mapel. Kita coba bahasa Inggris, kemudian simpan. Nah, apabila data yang sudah disimpan, maka munculnya berada di sini. Kemudian apabila kita sudah mengisi data guru, selanjutnya kita tinggal memilih guru mana saja yang akan dijadikan guru kelas ataupun wali kelas. Di sini harus memasukkan ID guru tersebut. Di sini saya sudah memasukkan 2 guru kelas, yaitu di kelas 1 dan kelas 6. Kita coba masukkan di kelas yang lain. Kita masukkan di kelas 2 contoh. Selanjutnya kita di ID pencarian ini, di ID wali kelas ini menggunakan username milik guru masing-masing. Kita buat contohnya Bu Sri Wahyuni. Ini username-nya SIWM35, kita copy saja. Kemudian lari ke wali kelas dan pencarian ID, kita masukkan ID-nya. Lalu kita klik cari. Nah, di sini tinggal kita memilih kelasnya. Kita pilih kelas 2.
lalu simpan. Apabila ada guru yang dimasukkan menjadi wali kelas atau guru kelas di kelas yang sudah terdaftar, maka ada peringatan kelas tersebut sudah memiliki wali kelas. Kita buat contoh. Di sini sudah ada kelas 1, 2, dan 6. Kita coba kelas 1. Nah, maka akan ada peringatan seperti ini. Nah, untuk yang akses login untuk operator, tugasnya adalah hanya untuk menginput data guru, data mapel, dan juga untuk menentukan siapa wali kelas ataupun guru kelas tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian wali kelas. Oke, di sini adalah form untuk wali kelas. Penampilannya tidak beda dengan form operator tadi. Di sini ketika username dan password ini dimasukkannya bukan NPSN lagi, tetapi username dan password yang telah terdaftar tadi. Kita coba masukkan milik Pak Nur Sidik adalah CWM1, dan passwordnya default tadi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian masuk. Nah, tugas dari wali kelas atau guru kelas yaitu hanya menginputkan data siswa. Nah, di sini saya hanya inputkan 3 untuk sebagai contoh. Nanti apabila Bapak atau Ibu guru wali kelas ini menginputkan data di bagian nisen yang telah terdaftar, maka ada peringatannya anak tersebut sudah terdaftar di sekolahan yang telah terdaftar. Kita buat contoh seandainya begini. Kita buat contoh saja. Nah, maka ada peringatan nisen siswa sudah terdaftar di sekolahan SD Negeri Centini. Selanjutnya di sini yang di bagian opsi edit, di sini Bapak Ibu guru wali kelas hanya bisa mengedit nama, alamat, nama ayah, dan juga nama ibu. Kalau untuk nisen dan kelas ini tidak bisa diedit. Jadi tugas wali kelas atau guru kelas adalah hanya menginputkan data siswa saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian akses login untuk guru. Oke, selanjutnya kita masuk di form guru. Di sini pada akses login form guru, di sini bisa diakses menggunakan Android, tidak berupa web. Kalau yang web tadi itu milik akses login wali kelas atau guru kelas dan juga operator. Kalau yang Android, aplikasi Android ini dimiliki oleh guru dan juga wali murid. Selanjutnya kita coba masuk menggunakan username dan password milik Pak Nur Sidik tadi. Kita masukkan CWM1, kemudian passwordnya default. Nah, setelah kita memasukkan username dan password, sekarang kita disuruh untuk memilih kelas. Di sini kenapa kok hanya ada kelas 1, 2, dan 6? Karena wali kelas yang tadi kita pilih di akses loginnya operator
itu hanya kelas 1, 2, dan 6. Apabila kita memasukkan data wali kelas atau guru kelas di situ dari 1 sampai 6, maka semuanya akan tampil di sini. Sekarang kita coba masuk di kelas 6 saja. Kenapa kok di kelas 6? Karena di kelas 1 dan 2 kita belum mengisi data siswa, maka datanya akan kosong. Kita coba buka saja. Datanya akan kosong seperti ini. Kita masuk di bagian siswa. Nah, data akan kosong seperti ini. Sekarang kita keluar, kita masukkan lagi CWM1. Nah, kita masukkan di kelas 6 karena kita tadi telah memasukkan 3 data siswa di kelas 6. Selanjutnya kita login. Setelah login, masuk di bagian siswa untuk input data siswa. Nah, di sini ada siswa yang bernama Ahmad Thoyib Febri Pratama, kemudian Ahmad Ibrahimovic, dan yang ketiga adalah Arya Febriansyah. Di sini guru yang telah mengajar di kelas di sini dapat memilih kehadirannya, apakah siswa tersebut hadir atau tidak. Apabila hadir, tinggal kita klik hadir. Kemudian perilakunya, apakah baik, kurang baik, buruk, dan batal. Apa fungsi batal ini? Batal ini berfungsi apabila kita mengklik salah satu dari ini, yang mana kita inginkan itu kosong, karena ini kan tidak bisa dikosong. Jadi kita pilih yang batal. Apabila batal, maka data di sini ini kosong. Nah, kita coba memasukkan yang baik saja. Kemudian yang kita coba pemahaman materinya mungkin kurang baik. Terus catatan lainnya. Di sini guru bisa memasukkan data seperti tidur di kelas atau semangat belajarnya bertambah dan lain-lain dari pemantauan guru kelas tersebut. Kita coba buat contoh tidur di kelas. Nah, yang di sini kita sembarang saja. Kalau ini batal karena di sini tidak hadir, maka di sini dikosongkan saja. Kemudian simpan. Apabila guru yang telah mengisi data tersebut kemudian dia ingin masuk lagi di kelas 6, maka ada peringatan Anda sudah mengisi informasi di kelas ini, sehingga guru tersebut tidak bisa mengisi data di kelas yang telah dipilih. Bagaimana besoknya ketika guru itu kepingin input data di kelas 6 lagi, data yang di sini akan terreset di jam 12 malam. Jadi guru tersebut bisa mengaksesnya ketika di pagi hari lagi. Untuk guru kelas, dia bertugas hanya menginput data seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah akses login untuk wali murid. Oke, di sini akses login untuk wali murid. Jadi untuk wali murid di sini tidak perlu menginputkan username dan password, hanya memasukkan nisan dari anak tersebut. Sekarang kita coba masukkan nisan, yang mana nisan dari salah satu anak tadi sudah saya kopas untuk menyingkat waktu. Karena saya juga tidak hafal nisannya, jadi saya kopas saja. Sekarang wali murid tinggal mengklik tombol masuk. Nah, di sini wali murid bisa melihat di jam berapa guru tersebut menginputkan data, kemudian mata pelajaran apa, dan siapa nama guru tersebut. Nah, dari di sini dia bisa mengetahui kehadiran, perilaku, pemahaman materi, dan juga catatan tambahan. Di sini ada pemberitahuan bahwasanya di setiap jam 11 malam data yang telah diinputkan guru tersebut untuk memberikan informasi ke wali murid ini akan terreset di jam 11 malam. Terus perbedaan dari aplikasi ini, apa bedanya aplikasi CWM ini dengan fingerprint yang saat ini sudah kita banyak temui di sekolahan-sekolahan ataupun juga dari grup WA. Jadi fingerprint itu hanya bisa mengakses kehadirannya saja. Adapun anak yang ingin kehadirannya saja, dia tinggal mengaktifkan fingerprint tersebut. Lalu setelah mengaktifkan fingerprint, dia
bisa saja lari dari kelas atau mungkin rame di dalam kelas. Nah, dari perilaku seperti itu, wali murid yang ada di rumah tidak akan mengerti bagaimana perilaku anaknya ketika berada di dalam kelas. Jadi CWM ini adalah solusi bagi wali murid yang ingin memantau perkembangan anaknya di dalam kelas, dan juga hal apa saja yang harus dibenahi ketika anak tersebut berada di rumah. Dan untuk yang ada di grup WhatsApp atau grup Facebook dan lain-lain, sifatnya ketika berada di grup itu adalah sifatnya formal, dalam artian ketika guru kelas itu memasukkan data catatan tambahan di sini, mungkin perilaku anak tersebut kurang baik, maka itu merupakan suatu kekurangan sendiri yang dialami oleh wali murid ketika mendidik anaknya. Jadi sifatnya itu dia tidak privasi, dan di CWM ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk meningkatkan kerjasama antara pihak sekolahan dan juga wali murid dalam memantau perkembangan anak didik yang telah didaftarkan di sekolahan tersebut. Oh ya, dan juga aplikasi CWM ini sifatnya formal, yang mana CWM ini tidak dimiliki oleh dinas maupun Kemenag. Jadi sekolah manapun bisa daftar di aplikasi CWM ini, baik itu sekolahan swasta maupun sekolahan negeri. Dan pastinya CWM ini akan terus dikembangkan. Mungkin kedepannya nanti akan ada rapot online ataupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari masukan yang ada. Demikian review dari aplikasi CWM. Untuk Bapak Ibu guru kepala sekolah yang ingin mendaftarkan dan juga ingin menggunakan aplikasi CWM ini, bisa menghubungi saya melalui email yang ada di deskripsi. Sekian video dari saya. Nantikan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat. Sampai jumpa dan jangan lupa bahagia.